closing statement berikutnya disampaikan Buya. Silakan Buya. Ya, saya dalam closing statement kali ini saya tidak akan menyalahkan siapapun. Tanda kutip, saya tidak pernah menyalahkan siapapun, membid'ahkan siapapun, mengkafirkan siapapun. Ya, tidak. Saya hanya ingin membaca situasi sekarang ini sebagai pesan dari seorang anak bangsa kepada kita semuanya, bahwasanya tindak kekerasan sekarang ini berekselerasi, semakin meningkat, dan itu di hadapan mata kita sendiri. Ya, dengan peristiwa pengeroyokan di depan gedung DPR itu, dengan tidak menyalahkan siapapun, ya semua kekerasan, ya dengan pentungan yang berseliweran dan sebagainya, itu saya tidak menyalahkan siapapun. Hanya saya membaca satu indikator yang saya baca menunjukkan bahwa ke depan kekerasan kita semakin meningkat, perlu diwaspadai. Sebab nanti seperti tensi darah kita. Orang sudah pernah hipertensi 200 ke atas. Sekalipun sekarang sudah 120 dengan minum kaptopril dan sebagainya, ramipril dan obat-obatan semacam itu terkendali, tapi harus minum tiap hari. Ya, begitu lengah naik lagi. Jadi sekali pernah naik akan mudah naiknya. Ini perlu Pak Polisi, ini mana barangnya? Ya, mesti tahu, mesti waspada. Terus akan mudah cepat terhangusnya. Karena kalau sudah begitu nanti perpecahan. Nanti bukan berarti saya menduga-duga akan ada pemberontakan melawan pemerintah. Tidak. Tetapi yang terjadi perpecahan di antara kita. Perpecahan di antara kita saja itu menyebabkan negara bisa bubar. Perpecahan di Irak itu perpecahan antar bangsa, antara anak-anak bangsa, antara sekte-sekte, bubar negaranya. Kalau Amerika mah hanya sekedar ini aja, mempercepat aja sesungguhnya mah. Syria juga sama, antara Syiah dan Sunni dia juga sama. Dan di sini juga akan terjadi perpecahan antar umat Islam itu lebih keras daripada perpecahan dengan agama lain. Dan nanti akan membahayakan, mengganggu stabilitas, mengganggu keamanan negeri kita ini dan bubar. Nah, kalau negeri kita ini sudah bubar, bukan ada dulu orang menebak jadi 10, jadi 30 negara kecil Indonesia. Saya memperkirakan lebih dari 50 negara kalau bubar Indonesia, negara Madura, negara Bali, negara Lombok, negara Aceh, 50 negara lebih, Maluku Selatan, RMS juga lagi, negara Pasundan akan menjadi 55 negara dan nanti akan menjadi negara-negara satelit. Negara satelit itu nantinya akan mengorbit kepada planet yang lebih besar, yaitu menjadi anak buahnya negara-negara besar. Dan nanti kesananya hidup kita akan saling perang saudara. Saat negara Jawa, negara Sunda, negara Bali, apa yang diperbutkan? Rebutan perbatasan. Seperti di Timur Tengah, tiap hari perang rebutan perbatasan. Mau seperti itu? Nanti orang Indramayu akan bayar airnya sama Majalengka. Kan dari sana airnya. Bayangkan akan menyengsarakan kita. Yuk mari kita jaga, kita rawat persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Yuk kita hidup beragama yang damai. Ya kan gitu. Jangan selalu agama itu mengajak pada permusuhan. Yuk kita hormati. Yang kunut ya kunut, yang tidak ya tidak, yang tahlil silakan, yang yakinnya beda ya jangan melakukan. Jangan menyalahkan orang lain. Serahkanlah kepada Tuhan, siapa yang bakal selamat di kemudian hari, Allah yang menentukan. Memangnya surga punya nenek moyangmu? Ini satu catatan penting, bahwa kita menentukan orang masuk surga atau tidak masuk surga. Saya juga bukan sekarang dibully, pernah dibully juga dulu. Saya cuman dulu belum ada YouTube ya. Itu ketika saya
menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya karena pada tahun itu ada 2 tokoh perempuan dunia yang meninggal dunia, yaitu Lady Di dan Bunda Teresa. Jadi saya menyatakan, kalau nggak salah di Radar Cirebon ya, surat kabar, menyatakan bela sungkawa kesedihan sedalam-dalamnya. Saya merasa kehilangan 2 tokoh dunia. Di komentarnya apa? Kayak kurang kerjaan, nangisi orang kafir. Saya bilang, nggak ada urusan kafir-kafir, dia orang-orang baik, orang banyak berjasa. Ini aku tidak hormati, semacam itu. Nah jadi ya seperti itu, jadi nggak boleh kita itu berbaik-baik dengan orang yang beragama lain. Apa begitu agama itu? Apakah agama itu mengajarkan permusuhan, kebencian, atau mengajarkan cinta? Nah, ini kan persoalan kita kembali kepada agama cinta kan gitu. Nah jadi nanti ketika kita beragama masih dalam lingkaran pertama syariat masih bertengkar. Lingkaran masuk lingkaran kedua dalam akidah bunuh-membunuh. Iya, masuk lingkaran yang ketiga torekot masih bermusuhan. Kalau kita pada masuk inti lingkaran agama cinta, kita sudah selesai, tidak akan bertengkar lagi dengan siapapun. Nah, ini yang jadi masalah. Ayo kita kembali kepada agama cinta. Jadi artinya bahwa serahkan saja surga itu kepada Tuhan. Yang penting innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu itu semuanya. Akan disimpan dan akan dibalas oleh Tuhanmu. Percayalah itu. Jangan mengklaim surga hanya aku. Jadi sudah di dunianya kamu hidup eksklusif, ya, berbuat baik hanya kepada sesama. Dan ini bukan pikiran sekarang, di kitab-kitab tafsir referensi awalnya ada penafsiran radikal eksklusif begitu tuh, yaitu ketika firman Tuhan inna ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu innallaha inda akramakum indallahi atqakum, bahwa kamu dijadikan berbagai sungku-sungku kabilah-kabilah untuk bekerja sama. Itu ditafsirkan oleh tafsir At-Tabarinya, kitab tafsir besar yang menjadi rujukan. Dikatakan bahwa kerjasama itu bukan antar agama, tetapi kerjasama antar umat Islam saja. Eksklusif penafsirannya. Itu bukan sekarang saja, jadi zaman dahulu kala. Nah kenapa eksklusif? Eksklusif itu muncul pada peradaban suatu kebangsaan ketika sedang dalam top budaya. Di puncak budaya semua menimbulkan kesombongan, baik Amerika, baik Cina, baik Rusia, baik Romawi, semua ketika bangsa Arab itu maju memimpin dunia juga kesombongannya muncul, seolah-olah hanyalah aku semuanya. Itu adalah fitrah manusia dan semacam itu. Dan kita dalam beragama ya harus bisa memilah-milah mana penafsiran emosional, mana penafsiran rasional, mana penafsiran sektoral dan sebagainya kita ketahui. Karena bagaimanapun perlu kita ketahui Al-Quran sebagai bahan baku. Nah ketika para mufassirin, para interpreter itu menjelaskan Al-Quran, itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang mufassir masing-masing. Kalau orang itu ideologinya Syiah, maka Al-Qur'annya ditafsirkan sesuai dengan streamline Syiah. Kalau penafsirnya Mu'tazilah, maka akan menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai dengan streamline Mu'tazilah. Betul enggak? Kalau ahli sunnah wal jam ya akan disesuaikan. Jadi kita melihatnya multi tafsir. Nah untuk Indonesia saya kira perlu juga bikin tafsir ala Indonesia. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.